Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi kali ini pada koneksi antar materi modul 2.3 A8 kucing untuk supervisi akademik. Seperti biasanya, perkenalkan, saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Yang paling depan adalah ibu fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini, dan ibu pengajar praktik saya, Ibu Erma Suryani. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Materi pembelajaran modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik pada kesimpulan dan refleksi. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Kuci menurut Grant tahun 1999. Paradigma berpikir kucing ada 4. Yang pertama, fokus pada kuci atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terakhir, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip kucing itu sendiri ada 3, yaitu kemitraan. Dalam kucing, posisi coach terhadap kucingnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kedua, proses kreatif dilakukan melalui proses percakapan 2 arah, memicu proses berpikir kuci, memetakan dan menggali situasi kuci untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan sejawat, percakapan diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kucing dalam konteks pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses kucing sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among, Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan kucing. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam kekuatan proses kucing dengan memberdayakan semua kekuatan diri yang ada pada murid. Kompetensi inti kucing ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau presensi. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi seorang kucing, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi kita adalah pada diri kuci, yakni mitra bicara. Yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat mengunggah orang yang berpikir, menstimulasi pemikiran kuci, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis kucing dengan alur tirta. Tirta, T, tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. R, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Ta, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik.
Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak kepada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma kucing yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Salah satu bagian tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah supervisi klinis. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. Tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kucing untuk supervisi akademik. Tertantang untuk memperbanyak praktik dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan kucing untuk supervisi akademik. Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Mendapatkan pemahaman materi kucing dan sudah dipraktikkan. Yang perlu diperbaiki terkait potensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis terkait topik modul 2.3, bagaimana penerapan kucing untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Kucing dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Kucing sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani kucing dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan kucing kepada coach. Dalam prosesnya kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi kucing di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik itu hanya terjadi dalam 1 tahun 1 kali. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya dalam mengevaluasi tenaga pendidik. Lalu bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar yang aktif. Dengan sedikit mendominasi pembicaraan, seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang coach. Dibutuhkan keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan akan menjadi lebih baik. Koneksi antar materi. Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi kucing dan alur Tirta sebagai alur percakapan kucing, mewajibkan kita sebagai coach untuk melakukan kehadiran secara penuh. Salah satunya dengan melakukan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2. Salah satu prinsip kucing adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Yang paling besar kemungkinan berhasilnya karena potensi kucing beragam, maka keterampilan sosial dan emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi kucing.
Lalu bagaimana keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Pemahaman tentang kucing sangat baik untuk diaplikasikan oleh seorang guru sebagai penuntun dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknik kucing untuk mendorong murid mengembangkan kemampuannya dalam hal berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kreatif. Selain itu, dapat membantu murid menggali potensi dirinya sebagai bekal menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, guna mencapai kemerdekaan di dalam belajar. Kesamaan tujuan, yakni keduanya ingin meningkatkan performa belajar, pengalaman hidup murid, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari murid-murid yang dituntun. Demikianlah koneksi antar materi kali ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.